Pak Harly, Ya. kasus dugaan korupsi impor gula ini terjadi pada tahun 2015-2016. Lalu sejak kapan sebetulnya proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan Kejagung terhadap kasus ini? Kami sudah melakukan proses penyidikan sejak Oktober 2023. Di tepatnya sudah 1 tahun lah ya. Begitu, Oke, Mbak. baik. Jadi penyidikan sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Pertanyaannya, Ya. publik kemudian bertanya-tanya mengapa kasus 7 tahun yang lalu baru diusut sekarang? Kalau dimulai 2023 berarti kasus 7 tahun yang lalu baru diusut mulai dari tahun lalu dan ditetapkannya sekarang. Pak Harly? Ya, jadi begini, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa peristiwa pidananya itu di 2015-2016. Ya. Ya. Tetapi kami kan baru mendapat laporan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat itu di tahun 2023. Jadi tidak ada yang missing sebenarnya di sini. Ya. Makanya proses itu seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari kajian pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan, dan Oke. sampai penyidikan. Dalam proses penyidikan inilah tindakan-tindakan penyidikan seperti yang sudah kami uraikan. Jadi nggak ada yang missing di sini, nggak ada. Oke, baik. Oke, Pak Harly, apakah kemudian ada dugaan fraud, suap, gratifikasi? Karena kalau misalnya tidak ada, itu akan sangat debatable dan sulit dibuktikan nanti di pengadilan. Pak Harly? Ya. Ya. Nah, jadi tentu ini kan terus didalami di dalam proses penyidikannya. Apakah ada unsur suap di situ, misalnya dalam menerima fee atau gratifikasi dan sebagainya. Tetapi yang mau saya pastikan adalah bahwa penyidik ya tentu dengan pasal-pasal sangkaan itu akan didasarkan pada pemenuhan unsur dari pasal-pasal sangkaan. Ya, sebagaimana diuraikan di dalam pasal 2, pasal 3. Baik, pasal 2 dan 3 Pak Harly harus menjerat orang-orang yang betul-betul jahat. Bukan hanya yang orang yang membuat kebijakan begitu. Ini bagaimana kemudian pertanggungjawaban dari Kejaksaan Agung? Nah, saya kira secara teori semua berpulang kepada pemenuhan unsur, ya, semua berpulang kepada pemenuhan unsur. Bahwa ada terminologi yang benar-benar jahat, setengah jahat, tidak jahat, saya kira itu hanya terminologi publik, ya. Tapi kita kembali kepada pemenuhan unsur, itu Mbak, ya, supaya tidak bias. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nanti pada saat persidangan ternyata penyidik tidak menemukan adanya dugaan fraud, gratifikasi dan juga suap, bagaimana Pak Harly untuk memperkuat nanti di persidangan ini? Ya, ini pasal sangkaannya kan pasal 2, pasal 3. Oke, berarti ini soal kebijakan Iya, ya, yang dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung adalah soal kebijakannya ya? Ya, di situ ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, menguntungkan orang lain, Oke, atau menguntungkan diri sendiri. Saya kira Baik. begitu, Mbak. Baik. Nah, jika memang dalam proses penyidikannya terdapat misalnya ada aliran-aliran dana, ya tentu ini akan terus berkembang seperti yang sampaikan Pak Jainur. Tetapi bukan berarti lalu kita pesimis dengan soal debatable terkait dengan penerapan pasal 2, pasal 3. Oke, Ya, karena baik. kami selalu mengutamakan case building dalam penanganan Oke, perkara. oke. Ya. Jadi Pak Harly, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa Belum. sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya. Oke. Saya kira begitu. Ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Tentu kita lihat dari kronologisnya bahwa tahun 2015 misalnya pemerintah sudah menyatakan bahwa kita surplus gula dan tidak perlu importasi gula, tapi itu dilakukan. Oke. Dan itu tidak berdasarkan rekomendasi dari lembaga lain. Nah, termasuk bagaimana harga jualnya yang di atas harga head dari 13.000 menjadi 16.000. Nah, ini semua yang akan diungkap oleh penyidik dalam proses ini. Baik, persoalannya Pak Harly, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton.
Zulkifli Hasan impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi. Jadi, yang mau saya katakan, tidak ada debatable dalam kaitan ini, tidak ada politisasi. Jadi, tidak lagi misalnya berdebat terkait soal apakah ini ada soal kepentingan atau tidak. Kami tidak di ranah itu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup menarik ya antara Rifana Pratiwi sebagai presenter CNN yang mewawancarai atau yang berdialog dengan Harly Siregar ya. Di sini Harly Siregar adalah Kepala Pusat Penerangan Kejagung ya. Soal kasus penangkapan Tom Lembong ya, kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan di era Jokowi ya, di tahun 2014-2015 ya. Dan itu sudah sangat lama sekali, dan baru-baru ini Tom Lembong ditangkap, tidak ada hujan, tidak ada petir ya, tanpa sebab, tanpa musabab, tahu-tahu Tom Lembong jadi tersangka. Dan ini menjadi perbincangan hangat di publik ya, dan bahkan publik pun terbelah. Banyak yang menduga bahwa ini adalah ada unsur politisasi ya, penangkapan Tom Lembong ini ya, bau-bau politik lah gitu. Dan di sini Rifana Pratiwi sebagai presenter CNN yang ya sangat kritis mengajukan pertanyaan yang cukup pedas ya, atau cukup kritis ya kepada Harly Siregar ya, sebagai ya bisa dibilang jubirnya Kejagung ya di sini. Dan Harly Siregar begitu gelagapan menerima pertanyaan-pertanyaan dari Rifana Pratiwi ya. Di sini Rifana Pratiwi menanyakan kenapa kasusnya sudah 7 tahun yang lalu baru diungkap sekarang. Dan bukan hanya Tom Lembong saja yang mengimpor gula ya. Bahkan menteri-menteri setelahnya pun lebih besar lagi. Bahkan di 2022 hingga 2024 itu Zulkifli Hasan impor gula sampai 18 juta ton ya. Sedangkan Tom Lembong hanya 5 juta ton. Bayangin aja. Tetapi justru Tom Lembong lah yang disasar dengan kasus korupsi impor gula, padahal itu kan kebijakan. Dan bahkan ya sampai saat ini pun indikasi suap atau fee atau gratifikasi pun tidak ada di situ, maksudnya belum ditemukan lah oleh Kejaksaan Agung ya. Dan Kejaksaan Agung berkilah bahwa ini menyangkut pasal 2 yang di situ soal kebijakan ya, yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dan Rifana Pratiwi memang benar-benar ya, ini seorang presenter yang sangat kritis. Kita bisa lihat di Political Show CNN kan, Rifana Pratiwi yang menjadi hostnya begitu kritis. Apabila ada yang terlihat bingung dalam jawabnya, selalu dicar pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit. Dan ya ini host yang nomor 1 lah di Indonesia. Setelah Najwa Shihab ya. Najwa Shihab kan sekarang ya sudah bikin podcast sendiri, tidak menjadi host di TV. Dan ini Rifana Pratiwi ini mirip-mirip lah dengan Najwa Shihab. Begitu tajam pertanyaannya hingga membuat si narasumber ini kalau memang tidak siap untuk menjawab menjadi gelagapan. Apabila ya hanya mengetahui sedikit-sedikit, makanya bahaya sekali ini narasumber-narasumber yang kasih pertanyaan oleh Rifana Pratiwi, karena memang Rifana orangnya sangat kritis sekali dan pertanyaannya begitu tajam, langsung menusuk ke jantung pertahanan lawan. Dan kita lihat tadi kan, Harly Siregar sebagai jubirnya Kejaksaan Agung pun gelagapan dan sempat nggak bisa mengelak lagi karena pertanyaannya memang ya pertanyaan tajam sekali. Dan kita
perlu ketahui ya, kasus Tom Lembong ini semua orang juga bertanya-tanya, tidak ada hujan, tidak ada petir, tahu-tahu Tom Lembong jadi tersangka, dan ini kan sangat berbau politis sekali di sini. Tetapi Kejaksaan Agung lewat jubirnya membantah itu semua, walaupun dengan terbata-bata ya, tetapi ya kita bisa saksikan lah. Dan bagaimana selanjutnya, kita tetap ikuti terus kasusnya Tom Lembong ini, apakah ini murni memang korupsi atau memang ada bau-bau politisasi ya, dikaitkan dengan ya dendam politik mungkin. Masalahnya di sini katanya ada pengaduan dari masyarakat. Tidak dijelaskan masyarakat yang mana yang mengadukan hal tersebut, yang mengadukan Tom Lembong sebagai tersangka ya, dan di sini perlu dikawal terus. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang menonton, kalau mau berkomentar silakan tulis komentar Anda di kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Salam waras.